kesibukan gue itu nih ya, gue engage sama founder-founder yang seumur hidupnya nggak pernah krisis. Dia lahir itu sesudah tahun 97, 98. Kalau kayak saya kan sempat ngalamin Pak gitu pas krisis ekonomi segala macam. Mereka tuh nggak pernah krisis. Begitu kayak gini bisa ya ini kejadian ya. Persis yang Bapak bilang gitu. Mulai kalau katanya Ben Horowitz itu di bukunya salah satu bukunya itu ada leader itu ada dua itu. Ada yang peacetime leader, ada yang wartime leader dia bilang gitu. Attitude-nya lain gitu. Inilah Endgame. Halo teman-teman, saya sering kali ditanya di sosmed. Saya ingin ikut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih keren di 2045. Baiknya mulai dari mana? Mungkin salah satu saran saya yaitu belajar public policy. Nah, itulah pentingnya public policy. To change is definitely also policies, right? Dan untuk mendeliver itu, tadi butuh teknologi, butuh uang, dan butuh policy. Nah, pemahaman terhadap analisis kebijakan itu memungkinkan kita untuk mengaktualisasikan solusi untuk berbagai permasalahan, apalagi yang sifatnya struktural. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di dunia usaha maupun non-profit. Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dan jurnalis Rachel Maddow, semuanya adalah lulusan jurusan Public Policy. SKPP Indonesia, sekolah public policy pertama di Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, sedang membuka penerimaan mahasiswa untuk batch terbaru. Untuk detail mengenai program dan cara mendaftar, atau sekedar berkonsultasi mengenai rencana karir teman-teman ke depan, hubungi SKPP Indonesia melalui link yang ada di deskripsi. Now back to the show. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Andi Kristianto, pimpinan dari Indico, atau PT TED atau Telkomsel Ekosistem Digital. Andi, makasih bisa datang. Oh, makasih Pak, udah menerima saya di sini. It's a pleasure, it's an honor. Kita mau dengar cerita ini mengenai masa kecil Anda. Silakan. Sekolah di mana, terus bisa nyangkut di Telkomsel gimana? Jadi saya lahir besar di Bandung, Pak. Orang tua saya di keluarga yang hangat gitu, Pak. Orang tua saya, bapak ibu saya itu sangat mendorong kita untuk respect sama orang dan di-respect sama orang, dan saya ngerasa sepanjang gede itu banyak kecipratan respect orang karena bapak sama ibu saya itu respect sama orang, kira-kira gitu, Pak. Dan itu juga apa ya, membuat saya besar ya keluarga yang tidak berkekurangan gitu ya, walaupun nggak yang berlebihan gitu, Pak. Kalau bahasa ayah saya itu pas-pasan, paling enak itu jadi orang. Pas butuh, pas ada gitu, Pak. Kira-kira gitu, Pak. Saya lahir di Bandung, Pak. Kemudian besar di Bandung, TK. Saya sempat tinggal di Jayapura 2 tahun. Wow. Ya, TK awal 80-an, Pak. Karena orang tua, Pak. Orang tua yang ditugaskan ke sana, dan kota yang sangat indah, Pak. Jayapura itu dalam 1 jam punya laut, punya danau yang indah, dan punya bukit yang indah gitu ya. Dan sejak itu momen di masa kecil saya belajar diversity, Pak. Ternyata Indonesia itu kotanya indah dan banyak pendatang ya di Jayapura itu, dan apa ya, ngasih momentum yang luar biasa gitu. Kembali ke Bandung, Pak, SD, kemudian SMP, SD di SD Priangan Bandung, SMP Negeri 5 Bandung, kemudian SMA Negeri 3 Bandung, kemudian kuliah. Nah, pas saya kuliah di teknik elektro, Pak, di ITB. Cerita lucunya sebenarnya pas saya SMA, Pak, mau kuliah itu filternya itu satu dulu, Pak. Saya milih jurusan yang nggak ada kurikulumnya, nggak ada gambarnya gitu, Pak. Saya nggak merasa aduh berat kalau gambar. Nggak suka atau nggak menikmati aja, Pak, gitu ya. Nggak menikmati gitu gambar gitu ya. Jadi kan ada gambar teknik, gambar itu. Ternyata pas di screening nggak banyak sisanya gitu. Salah satunya elektro. Masuklah saya ke elektro gitu, Pak. Nah, begitu masuk kampus, akademis sih saya mungkin biasa-biasa aja gitu, Pak ya. Tapi saya aktif di unit mahasiswa. Satu di ini, Pak, di himpunan mahasiswa elektro. Saya sempat jadi ketua divisi majalah mahasiswa elektron namanya. Tapi
saya juga banyak waktu malah berorganisasi di lingkung seni Sunda. Saya suka musik tradisional, Pak. Yaitu tradisional Belajar Sunda. musik waktu kecil? Nggak terlalu ya, Pak ya, Oke. sebenarnya. Tapi senang aja ngedengerin gitu. Mungkin karena saya kan tinggal di Bandung, Pak. Ibu saya dari Jawa Tengah, ayah saya dari Jawa Timur gitu. Tiap Lebaran kita kan selalu jalan ke timur, Pak. Mudik gitu, Pak ya. Perjalanan 15-20 jam sampai ke Jawa Timur. Ayah saya tuh suka muter ini, Pak, kelenengan. Kelenengan tuh musik tradisional Jawa, dan karena saya di Bandung juga, jadi saya menikmati musik Sunda gitu, Pak. Degung, kecapi, suling tuh senang. Jadi pas di lingkung seni Sunda itu banyak ini, Pak, banyak perform gitu ya. Perform mungkin setahun 2 kali tapi punya performance gede gitu. Dan kadang-kadang ngamen, Pak, di weekend gitu ya. Dan kalau instrumen tradisional itu kan nggak gampang ya, Pak ya, gede kan, soalnya serba logam gitu, serba kayu ngangkutnya. Jadi kalau mau jalan tuh harus pakai truk. Jadi selalu ada kru yang main dan ada kru logistik gitu. Jadi saling mengisi dan belajar dengan orang yang dari berbagai macam jurusan, latar belakangnya beda-beda, itu saya menikmati banget gitu, Pak, pas kuliah waktu itu. Kemudian pas saya kan electrical engineering, majoringnya telekomunikasi gitu. Cuma pas tugas akhir saya ngambil sub yang sebetulnya masih jarang waktu itu ya, Pak. Itu fiber optics sebenarnya. Wow. Jadi fiber optics itu waktu itu belum banyak dibahas, sudah mulai ada gitu ya, tapi belum banyak dibahas itu di akhir 90-an itu. Nah, bedanya itu kan gini, Pak. Kalau electrical engineering kan kita belajar elektron yang bergerak, muatan, arus, tegangan, konduktor yang seperti itu, Pak. Fiber optics ini beda. Memang use cases-nya telekomunikasi, tapi informasi itu dimodulasi di frekuensi cahaya pakai laser, ditembakkan ke fiber optik yang serat kaca sebetulnya. Yang di dalamnya basically cuma 2, pembiasan sama pemantulan, itu doang gitu kan dalamnya. Pure physics gitu, not really electrical engineering gitu. Nah, tapi saya senang aja gitu. Waktu lulus, nah ini cerita blessing in disguise-nya, Pak. Saya lulus itu di akhir 98, awal 99 tuh masih imbas krismon masih sangat kuat, Pak. Susah nyari kerjaan, singkat ceritanya. Susah nyari kerjaan. Saya justru mutusin sekolah lagi tuh. Gitu. Mungkin itu, Pak ya, kalau harus sekolah lagi gitu dulu. Saya susah bener nyari kerjaan gitu. Kayak career board yang di kampus gitu, Pak. Pas awal-awal kuliah tuh rame, terima kerjaan ini tuh. Pas zaman saya lulus tuh jarang banget, Pak, gitu. Kosong gitu. Berat. 6 bulan tuh saya magang sana sini gitu. Ada sih beberapa gitu. Tapi nggak ada yang diterima gitu. Wah, ini kok susah banget cari kerjaan gitu. Tapi memang kalau Allah mau ngasih jalan tuh ternyata gitu caranya, Pak, gitu. Jadi saya beruntung aja gitu, Pak, menurut saya. Ternyata Telkomsel waktu itu shareholder-nya KPN Belanda, Pak. Nah, mereka tuh lagi kekurangan orang karena lagi booming-boomingnya telco di Eropa waktu itu, Pak, ya. Nyari orang gitu, mereka kekurangan orang, terus Telkomsel udah hire orang buat dikirim dulu ke sana, ke KPN 2 tahun di KPN Research, Pak, di Belanda sana, di Leidschendam. Terus ya singkat cerita somehow saya awas lah kita berdua gitu pergi ke sana, Pak, di KPN kerja 2 tahun di research. Telekomunikasi, Pak, tapi justru di sana saya pertama kali bersentuhan sama digital gitu di sana. Jadi belakangan saya tahu juga ternyata ketika saya tugas akhir fiber optik itu karena nggak banyak gitu kan, jadi misalnya mungkin dibutuhkan gitu. Jadi di sana salah satu proyek yang terbesar saya itu KPN berkolaborasi dengan Astron, Pak. Astron itu lembaga radio frekuensi buat astronomi, Pak, sebetulnya. Jadi use case-nya malah menarik, Pak. Astronomi sebenarnya saya pertama kali. Jadi tesisnya begini, kalau mengamati langit itu kan astronom kebanyakan pakai teropong, pakai di Boscha itu kan, Pak, yang lensanya besar. Tapi kita tahu lah, kayak mungkin fotografer tahu kalau yang mahal dari kamera itu kan lensanya, Pak, dan ada limitasi kan membangun lensa itu gitu. Nah, ada dilema gitu di astronom untuk mengamati langit. Nah, terus mereka buat lembaga Astron ini radio astronomi. Mereka punya proyek namanya LOFAR, Low Frequency Array. Jadi yang mereka lakukan itu mereka susun antena ini antena murah, Pak. Antenanya namanya antena dipol, itu mungkin antenanya batang gitu aja, tingginya mungkin 40 cm.
Tapi kalau dikonfigurasikan sedemikian rupa, ratusan gitu ya, satu cabang dari pusatnya Pak, pengolahan datanya itu di Groningen Pak, di Belanda. Itu ditarik satu kaki ke Jerman gitu dengan konfigurasi sedemikian rupa, satunya kalau nggak salah ke Swiss, satunya ke arah Belgia, bahkan ada satu saya ke arah UK Pak kalau nggak salah gitu ya. Nah, itu proyek lama Pak. Saya waktu itu didesainnya. Belakangan saya tahu tahun 2012 tuh akhirnya proyek itu launch. Tapi betul. Nah, yang dibutuhkan dari telekomunikasi itu kan menarik datanya Pak. Datanya itu kan titik. Itu si antena dipol itu kalau kita lihat sebagai satu antena saja nggak ada informasinya Pak. Itu noise semua gitu. Tapi kalau dikonfigurasi ditarik sedemikian, kemudian diolah dengan digital signal processing, itu bisa menggambarkan langit seperti lensa dengan diameter 1 km. Wow. Kan, physically gimana kita bisa buat lensa 1 km gitu. Tapi ternyata dengan digitalisasi bisa gitu. Itu yang saya, wah iya ternyata bisa ya. Digital itu can break through something that never been able to thought previously gitu Pak. Kira-kira kan gitu. Wah saya bilang, wah ini luar Kalau biasa. dibanding dengan kayak Hubble teleskop gitu, gimana tuh? Mungkin plus minus ya Pak ya kalau saya lihat ya. Mungkin saya bukan pakar astronomi, tapi kalau Hubble kan masih somehow jadi ibaratnya si teleskopnya yang dibawa ke sana gitu kan. Betul. Bisa mengamati dari angle yang berbeda yang nggak mungkin diamati dari bumi karena ada apa tuh namanya polusi cahaya dan sebagainya gitu Pak ya. Jadi dibawa ke sana gitu. Tapi kalau akurasi yang seperti dari bumi tapi lensanya 1 kilo ya caranya itu kira-kira gitu Pak. Ya, kayaknya plus minus sih Pak gitu ya, seperti itu. Nah itu terus saya wah ini ternyata bisa ya telekomunikasi jadi enabler gitu ya untuk use cases digital astronomi gitu kan. Mungkin kepikiran digital waktu itu kemana-mana ya, tapi waktu itu saya malah pertama berkenalan dengan astronomi Pak dulu. Oh, oke, bisa ternyata gitu. Terus balik Balik dari 2002 Belanda? Pak. Balik dari By the way, Belanda. di sana bahasa Belanda atau Inggris atau? Bahasanya Inggris Pak, tapi saya nah ini yang buat saya Pak, ini kebayangan Pak, saya tuh sekolah orang Indonesia ke sana. Kalau orang yang sekolah di sana terus kerja di sana mungkin adaptasinya lebih mudah ya Pak ya. Buat saya yang orang Indonesia belajar di Indonesia kemudian kerja di sana itu apa ya, buat saya proses pendewasaan dirinya luar biasa kan Pak, karena jadi minoritasin gitu Pak. Itu jadi memang oke, itu yang mungkin buat saya jadi minoritas tuh nggak enak ya ternyata gitu. Akhirnya itu ya sampai sekarang saya juga ngerasa saya ingat di sana. Nah, balik ke bahasa tadi Pak. Jadi sebenarnya bahasa Inggris. Cuma di sana kan banyak orang Belandanya Pak gitu. Kan kebayang kan ada 10 orang Belanda lagi ngumpul-ngumpul makan terus saya datang terus mereka tiba-tiba pindah bahasa Inggris kan nggak nyaman gitu rasanya Pak. Jadi ya belajarlah saya bahasa Belanda Pak, sebisa-bisanya lah, paling nggak kalau teman-teman saya bersepuluh nggak harus tiba-tiba switch ke bahasa Inggris biar nggak bete gitu. Dan kita juga gitu Pak, lagi ngomong bahasa Indonesia tiba-tiba harus switch aja gitu bahasa Inggris gitu. Bercandaannya kan beda gitu Pak. Tapi nggak ada culture shock atau apa gitu kan? Enggak sih Pak, ya homesick sih pasti lah gitu Pak. Dan jadi menghargai yang kita dapat di Indonesia, take it for granted gitu Pak menurut saya. Hal-hal simpel kayak misalnya keluar rumah pakai sendal gitu Pak. Di kita kan cuma masalah etika Pak. Kalau di sana dingin Pak, dingin banget. Cuma bulan Juli Agustus kita bisa keluar pakai sendal Pak, atau nggak pakai jaket gitu. Kadang-kadang juga dingin di Belanda, bulan Juli dingin, Agustus. Iya, saya datang tuh bulan Juni itu masih dingin Betul. Pak. Anginnya Pak, dingin banget betul. Saya ngerasa jadi oke. Gitu. Makan patat. Patat sama itu haring Pak. Makan ikan haring itu. Iya. Tapi haring. Ikan haring yang itu Pak, yang itu tes keberanian kalau di Belanda Pak gitu. Terus balik ke Telkomsel. Balik Pak. Ya, 2002 saya kembali ke Telkomsel. Waktu itu pertama kali implementasi 3G Pak. Saya terlibat di tim yang trialing 3G. 3G itu kan teknologi pertama yang membuat konsumen itu bisa menikmati broadband seutuhnya. Kita punya Edge dan GPRS sebelumnya, ya bisalah berinternet gitu. Tapi sebetulnya kalau yang use cases yang kayak video call segala macam itu 3G sih Pak sebetulnya gitu. Kira-kira. Nah di sana trial di sana sampai implementasi. Nah setelah implementasi kemudian saya diminta jadi lead business development. Nah saya diminta untuk jadi project leader untuk Langit Musik Pak. Jadi Langit Musik itu 2007 Pak, itu layanan musik streaming yang bulanan itu kayak Spotify Pak sebetulnya. Tapi dulu kita
sebelum Spotify, even sebelum Android phone gitu. Dan ceritanya menarik sih, kenapa tiba-tiba Telkomsel jadi serius di musik gitu. Itu karena layanan yang namanya ringback tone gitu Pak. Nah ini kalau sedikit nge-reflect gitu ya, ringback tone ini lucu Pak. Itu layanan yang nggak laku Pak sebenarnya, cuma laku di Korea. Kemudian di Indonesia gitu. Dan kenapa nggak laku kan sebenarnya simpel. Kenapa sih orang mau beli layanan musik dia sendiri nggak denger gitu? Itu buat mungkin sebagian besar market tuh aneh gitu. Kalau gue beli musik ya saya lah yang mendengar musiknya gitu Pak kira-kira. Tapi ternyata value bahwa orang itu bisa menunjukkan identitasnya dari musik yang orang lain dengarkan ketika nelpon dia itu sesuatu gitu Pak kira-kira seperti itu di pasar Indonesia. Dan kebenaran juga momennya waktu di awal 2000-an, pertengahan 2004, 2005 itu, industri musik kan lagi ini jatuh-jatuhnya apa ya, pembajakan, dulu ada Napster, LimeWire, belum yang CD bajakan bisa kita beli di luar itu. Itu membuat industri musik itu turun dari kalau awal 90-an itu 100% gitu, tinggal 10% Pak. Bukan turun 10%, tinggal 10% gitu, karena saking jatuhnya. Mungkin Pak Gita kan pernah tahu lah gitu Bapak di dunia itu gitu. Nah, ringback tone itu kan secara teknis simpel aja Pak, cuma nyelipin player di sistem telepon yang tadinya bunyinya cuma boring note itu Pak, diselipin player musik gitu, nggak terlalu susah lah gitu. Tapi ternyata itu benar-benar membuat industri musik jadi kayak menemukan nafas baru Pak di Indonesia gitu kan, nggak bisa dibajak dan jadi membuat bukan cuma masalah ekonomisnya ya, tapi bahwa jadi bisa reach out sama artis itu bisa reach out sama pelanggan yang lebih luas kan gitu Pak. Dan yang menarik juga itu juga ngubah ini Pak. Kalau saya lihat, kalau dulu kan saya lihat artis itu kalau mau create economic value dari karyanya kan harus buat kaset 10 lagu kan, 12 lagu kan Pak, CD kalau enggak kan nggak bisa jualan Pak, itu jualan single juga terbatas kan, betul nggak Pak? Begitu ringback tone itu nggak perlu banget 10 lagu gitu, asal ada mungkin intro yang bagus gitu atau referen yang dapat Pak gitu, kira-kira gitu. Jadi ternyata bisa gitu. Dan itu juga balik lagi Pak, reflecting pengalaman saya pertama, ternyata aset telekomunikasi itu bisa bisa jadi jalan gitu, jalan untuk membuka opportunity baru nggak kepikir sebelumnya gitu dengan digital tadi itu Pak. Astronomi bisa, musik bisa. Ya kita kan orang telco tahu apa gitu, saya pertama gitu, ternyata gitu ya. Jadi saya itu jadi ngobrol sama labels yang gitu kan, musik gini ternyata gitu. Jadi menarik. Ya hal seperti itu Pak. Jadi itu terus 2010 saya ini udah Andi ini udah kelamaan di ini kayaknya, udah lama di kantor pusat, terus udah lead region Pak. Jadi saya lead region Jawa Tengah Jogja 2010. Jadi di lapangan, dan itu membuat saya sangat singkat cerita gini Pak, ini saya pribadi nih, cuma di Jakarta sama di Bandung aja taunya gitu, tidak cukup bisa menghargai seberapa diverse-nya Indonesia itu Pak. Wah, luar biasa diversity Indonesia itu. Ini saya baru geser ke Jawa Tengah Pak ya, belum keluar Jawa gitu. Bahwa di Jawa Tengah itu misalnya orang di Semarang itu bahasanya korannya beda Pak gitu, Suara Merdeka gitu. Geser ke Jogja korannya Kedaulatan Rakyat, ke Solo korannya lain, bahasanya logatnya itu lain Pak gitu. Jadi iya gitu. Kayak misalnya saya duduk sama, saya ingat banget tuh ada satu momen saya duduk sama teman outlet di Kecamatan Limpung Pak, di Kabupaten Batang, di dekat Pekalongan sana Pak. Duduk bareng ngobrol-ngobrol gitu ya. Terus ada billboard gitu. Billboard itu kalau buat kita yang tinggal di kota besar kayak di Jakarta itu ya bahasa itu gitu. Tapi begitu kita ngobrol gitu nggak dapet gitu Pak. Ngerti tapi emotional itu nggak attach gitu. Jadi kayak misalnya contoh Pak, di Pantura itu sepuasnya itu enggak, sakpore gitu-gitu ya Pak. Itu harus itu yang buat saya luas. Dan itu 3 tahun setelah ditemukannya iPhone, Twitter, dan beberapa disrupsi lainnya lah. Anda melihat banyak sekali nggak perubahan gaya hidup dikarenakan disrupsi seperti itu, yang mana internet itu bisa diakses di telepon
Iya. 2010 itu kan baru jalan masih 3 awal tahun banget. kan. Betul. Masih Iya awal kan? berprinsip. Hmm. Iya. Saya ngelihatnya impact-nya pasti ada impact-nya Pak, tapi lebih banyak di first tier cities ya kalau saya boleh lihat Pak. Fakta yang menarik waktu saya di Jawa Tengah itu kan penetrasi mobile itu mendekati 100% ketika itu Pak ya. Yang lucu itu saya lihat bahwa ternyata luar Jawa itu 100% duluan dibanding Jawa Tengah gitu. Dan pas dilihat-lihat kenapa ya gitu ya. Kalau Jakarta pasti kan orang yang savvy, tapi itu juga Jakarta sebelah mana juga kali gitu Pak waktu itu. Saya lihat kenapa di luar, karena orang buat di luar Jawa itu kan, ini hypothetically Pak ya, spending power-nya lumayan, orang sana kan biaya hidupnya relatif lebih tinggi. Jadi buat ngeluarin spending buat telco itu relatif lebih mudah, dan tetangganya jauh gitu Pak. Dan kebayang lah orang mungkin kerja di tambang mana gitu kan, ya udah kalau udah malam itu mati gaya kan, begitu dikasih broadband, wah itu segala macam kayak Twitter, Facebook itu luar biasa. Sementara kalau di Jawa Tengah, iya betul segmen di kota dan yang muda adopt itu Pak. Tapi saya ngebayangin kayak misalnya almarhum eyang saya itu di Boyolali Pak, di Jawa Tengah itu. Kan beliau sehari-hari pasar dekat, tetangga dekat, kemana-mana dekat, ada pengajian, arisan segala macam. Jadi nggak penting banget gitu ya, maksudnya punya internet itu ya, semuanya di sekeliling. Jadi mungkin itu yang salah satunya ya, yang membuat ada yang bergerak, tapi ada yang mungkin ngikutinnya belakangan gitu. Sekarang mungkin udah nggak case-nya, tapi waktu itu begitu Pak gitu. Kira-kira. Terus setelah ditempatkan di Jawa, pindah kemana lagi? Nah, setelah di Jawa Tengah, saya kembali lagi kantor pusat megang sales strategi gitu Pak ya, se-Indonesia gitu. Nah, mungkin ini satu yang menarik juga dari Telkomsel itu Pak. Telkomsel itu Pak, saya agak mundur Pak ya. Tahun 97 itu operator telco pertama di Asia yang mengimplementasikan prepaid Pak. Dan arguably nomor 2 atau nomor 3 di dunia sebetulnya. Wow. Ya, kan sebetulnya orang yang di negara yang mungkin maju gitu, kenapa prepaid ya, postpaid belum orang ada, belum ada. Jadi yang itu ada tahun berapa ya prepaid dimulai oleh Telkomsel? 97 Pak. Wow. 97 ya, itu di awal berdiri. Dan memang ke postpaid itu kan sebetulnya dari kacamata pelanggan logikanya kan ya orang pakai dulu baru dihitung terakhir gitu kan Pak, berapa menit, berapa SMS dikalikan tarif gitu ya, dan orang bayar gitu ya. Prepaid itu kan mungkin buat sebagian orang, kenapa prepaid gitu ya? Maksudnya bayar dulu gitu ya, baru make gitu. Itu satu dari kacamata pelanggan, banyak mungkin pasar yang awal-awal tuh kenapa prepaid. Yang kedua, sistem IT-nya lebih rumit kan Pak, prepaid itu. Karena kalau postpaid itu kan sistem IT-nya kayak kasir ya, kalau saya bilang Pak, pakai tinggal dihitung gitu, kayak kalkulator di ujung gitu kan, nagih gitu. Prepaid itu kan enggak Pak. Jadi setelah orang mengisi, dia harus nge-track kan pelanggan ini berapa saldonya, dia sedang ada di mana, ini time zone berapa, rumit Pak gitu. Cuma itu belakangan kita jadi ini membuat jadi kita lebih mengerti pelanggan gitu, biar pelanggan betul. Dan top up, nah ini kan kalau penetrasi orang yang punya account bank di Indonesia kan rendah ya Pak ya, baru mungkin sekarang separohnya, mungkin belum nyampe gitu. Unik Pak ya, unik itu sebenarnya separohnya gitu ya, jauh di bawah region kan Pak. Tapi orang yang Telkomsel sekarang 170 juta, lebih dari separuh populasi. Jadi orang boleh nggak punya account bank, tapi dia punya prepaid dan dia mengisi ulang secara rutin gitu. Jadi kalau ngomong visibility terhadap daya beli itu segala macam, mungkin arguably kita tahu juga, kita lebih tahu lebih itu kira-kira gitu. Nah itu yang kedua Pak. Yang ketiga, nah itu yang tadi ya sistem IT-nya. Ketiga itu distribusi Pak. Prepaid itu membuat kita jadi harus mendistribusikan isi ulang Pak, top up itu yang membuat kita jadi akhirnya Telkomsel, orang telco ini Pak belajar dari FMCG Pak untuk distribusi CDMP ya, mengukur coverage, distribusinya gimana, merchandising, promosi gitu. Jadi kita belajar dari FMCG, jadi gimana ceritanya itu orang telco itu belajar CDMP gitu Pak. Tapi memang seperti itu. Jadi sekarang Telkomsel punya 300.000 physical outlets Pak dari itu, dan itu 514 kota Indonesia. Mungkin kalau saya nggak di Telkomsel, saya nggak tahu kota Indonesia ada 514 Pak. Tapi kita layani Pak 514 itu. Saya di 300.000. 300.000 plus. Physical outlets Pak. Kalau digital ada jutaan Pak. Ini physical outlets ada di sana. Dan kita kayak create satu kerjaan baru gitu kan. Maksudnya
penjual isi ulang pulsa gitu. 300.000 itu kayak creating one way of ini. Dan jadi kita juga paham juga kan gitu karakter orang, terus daya serap dan sebagainya gitu. Nah itu kita bilang. Nah, saya waktu di sales strategi saya ke sana gitu bareng sama sekarang CEO Telkomsel Pak Henry dulu. Kita ngulik lah gitu CDMP, belajar kayaknya nggak bisa kita sendirian sok tahu gitu kan. Akhirnya belajarlah sama FMCG untuk menerapkan itu CDMP. Nah dari sana kemudian saya di sales strategi, kemudian pindah ke corporate strategi. Nah di sana terus mulai kenal sama startups, lean startups. Wah, ternyata gini sekarang di dunia bergerak gitu ya. Bahwa kita kan kalau telco itu kan yang udah established gitu kan Pak. Udah PNL segala macam. Startup tuh metriknya gini. Ada yang namanya OKR gitu ya, bukan KPI gitu. Bukunya John Doerr itu Pak. Itu ya. Wah, ternyata gini ya, measure what matters itu. Wah, ini ternyata gini ya, cara kerja, cara ngukur itu sangat detail gitu, sangat customer oriented. Kalau revenue nanti itu sebelumnya apa dulu? Gimana cara buat product market fit? Nah, dari sana saya di corporate strategy terus diminta untuk lead TMI Pak, corporate venture arm-nya Telkomsel. Sekarang kita punya, sampai tahun lalu saya jadi CEO-nya TMI itu 15 portfolios, terus saya megang venture investing. Yes, corporate ventures. Habis itu saya megang sebentar corporate strategy, strategic investment. Terus sekarang saya diminta Indico Pak. Gitu. Cerita deh. Misi Indico ini kan untuk edutech, healthcare, sama games. Sama games, gaming. Betul. Nah, sebetulnya konsepnya Indico itu kita gini, Telkomsel itu hashtag kita Pak, membuka semua peluang. Jadi kita mau empowering Indonesian dan enabling businesses gitu. Karena kita belajar banget ini ternyata refleksinya banyak banget ya, aset-aset yang selama ini kita taunya ini aset buat telco, buat bisnis telco, buat prepaid. Ternyata banyak bisa kepake buat use cases yang lain gitu ya. Saya bilang tadi, pengalaman pribadi saya aja udah astronomi gitu. Kemudian masuk ke music gitu. Kemudian video for sure. Games Pak, kita punya dunia games dari awal. Dan teman-teman di Telkomsel itu di games itu kan juga saya juga itu seru Pak gitu, kayak e-sports gitu Pak. Kita tuh ngeran di Telkomsel itu teman-teman di dunia games tuh ngeran sekitar 3.000 turnamen e-sports Pak per bulan. Itu emang jadi engagement ke community dan saya jadi paham anak-anak zaman sekarang itu ternyata cara interaksinya itu 3.000 games per bulan. Turnamen Pak, iya. Per bulan. Itu jadi kita tahu bukan cuma gamersnya Pak ya. Ternyata ada profesi baru yang namanya casters gitu kan Pak. Jadi bukan cuma yang main game. Habis itu di YouTube itu kan selalu kita lihat anak-anak atau itu ngelihat terus ada komentatornya gitu. Itu profesi Pak, real profesi gitu. Jadi engagementnya seperti itu. Nah, kenapa kita bisa kayak gitu ya? Karena kita paham gitu Pak, granularity dari Indonesia ini, dari kota gede sampai kota kecil gitu. Mungkin ya itu yang membuat kita ini menarik ini, bangun community games di sini di sana gitu. Dan itu dekat sama nature-nya Telkomsel. Nah, balik lagi ke Indico dan dari sana kita lihat ini kayaknya aset-aset Telkomsel ini bisa kita leverage, tapi kayaknya nggak bisa sendirian deh. Kalau di dalam Telkomsel aja ya mungkin bisnis ini cuma dilihat sebagai value added service-nya telco gitu Pak. Nah ini yang kita lihat bahwa ini kayaknya kita harus engage sama ekosistem tuh. Nggak bisa sok tahu, kita ngerasa paling tahu ini itu segala macam gitu. Harus banyak yang unknown gitu ya. We don't know what we don't know. Jadi harus memang engage sama ekosistem Pak gitu. Nggak bisa inovasi sendirian gitu. Makanya itu mandatnya. Jadi Indico tuh jadi kombinasi dari horizontal platform yang jadi holding. Habis itu kita punya beberapa verticals yang health tech, Vita, edutech, Kunci sama Majamojo itu games Pak. Games. More to come hopefully. Kalau kita bicara mengenai games, ini kan banyak yang udah nyoba. Betul. Ini barrier to entry yang tinggi sekali, ya kan? Udah banyak yang gagal. Iya betul. Satu pemain yang terbukti lah, piawai dalam games itu anggaplah Tencent, ya kan? Iya. Banyak yang coba niru mereka, tapi banyak yang nggak sukses juga kan. Apa yang bisa menjadi diferensiasi untuk Telkomsel untuk bisa sukses? Kalau kita nge-zoom in Pak di value chain bisnis games itu
Telkomsel itu kekuatannya di mana, Pak? Di alat bayar sebenarnya, Pak. I see. Jadi dunia games itu kita berangkat dari alat bayar, bahwa games ini digital, sesuatu yang bisa dibayar pakai pulsa. Kalau misalnya mau langganan games dan sebagainya. Kalau kayak gini, Pak, sekarang masalah kalau orang kreator digital gitu ya, di Indonesia dengan penetrasi kredit card lah misalnya, Pak. Ya. Mungkin kayak bayar pakai pulsa itu di negara kayak Singapura gitu mungkin agak aneh. Penetrasi kredit cardnya lebih dari 100% di sana gitu. Ngapain bayar pakai pulsa? Itu semua orang bisa tinggal connect kredit cardnya ke App Store atau Play Store, udah selesai gitu kan, kira-kira gitu. Nah di Indonesia nggak gitu, Pak. 6%, 7%, Pak, betul. Jadi itu di sana, Pak. Gitu. Kita bisa alat bayar pakai pulsa. Nah itu paling ujung. Dan kita memang kuat di sana ya, seperti yang saya bilang ya, Pak. Itu kan alat bayar lain relatif rendah. Kan dari puluhan tahun sebelumnya. Puluhan tahun, betul. Nah, sekarang mungkin udah mulai ramai pas ada digital money dan sebagainya. Tapi bayar pakai pulsa itu masih sangat kuat, Pak. Gitu. Kalau kita ngomong first tier, second tier, third tier, fourth tier cities itu sangat kuat. Nah dari sana terus kalau kita itu di ujung kan, Pak, bayar itu. Nah sekarang kalau kita ngelihat ke depan itu kan ada value chain di developers games-nya. Nah ini long tail banget memang, Pak. Persis yang Pak Gita bilang itu. Ini ya mungkin satu sukses itu hasil dari banyak banget gagal gitu, Pak. Gitu. Sukses juga di pasar satu belum tentu di pasar lain sukses gitu. Kayak games di Indonesia ini kan banyak yang game komunitas ya, Pak ya. Orang-orang kan seneng kan, anak-anak itu yang di Indonesia itu yang rame itu 30 menit main, selesai, dah gitu, selesai gitu. Jadi mainnya rame-rame, wah teriak-teriak gitu dan sebagainya. Seru gitu. Sementara kalau di Korea, Jepang itu ya mungkin yang high-end games, yang banyak graphics dan sebagainya gitu. Dan di Indonesia itu salah satu games yang sukses juga yang ini, Pak, yang nggak terlalu membebani resource, Pak, sebetulnya. Jadi yang canggih ini segala macam yang butuh bandwidth gede itu enggak, Pak, gitu. Di kita tuh yang penting ramenya gitu, kira-kira seperti itu. And terus kita jadi tahu, Pak, misalnya memang di Indonesia pasarnya gini gitu. Telkomsel's granular understanding dari 170 juta pelanggan, 514 kota itu betul ya, games itu sesuatu yang dekat gitu dengan pemahaman kita gitu. Nah, gitu. Jadi kita mau masuk ke agak upstream, sekarang kan di ujung, sekarang maju ke upstream gitu, Pak, kira-kira. Halo teman-teman, terima kasih sudah menjadi teman setia Endgame. Cek rilis terbaru dari Future Narrators Merchandise Collection dan dukung terus misi kami untuk mencari ide-ide terbaik dari narator-narator keren lainnya. Link pemesanan ada di deskripsi. Now back to the show. Di hilirnya gimana nih use case-nya supaya ini kan ada kekhawatiran kan di banyak orang tua kan mengenai penggunaan games oleh anak-anak mereka kan. Betul. Gimana tuh untuk bisa lebih ditertibkan agar narasinya tuh lebih konstruktif lah. Betul. Iya kan? Iya. Ini menarik sih, Pak. Betul, memang untuk generasi kita gitu, Pak. Games tuh kayak ngabisin waktu aja, jadi kurang belajar dan sebagainya gitu. Tapi saya lihat sekarang itu games maupun gamifikasi itu malah jadi sarana belajar, Pak. Sarana interaksi anak-anak Gen Z itu jadi gitu ya mereka belajar. Kayak saya punya anak umur 11 tahun, Pak, yang kecil itu main games itu kadang-kadang dia kan kayak perang gitu di ini, terus dia tiba-tiba ngelihat peta gitu, ngelihat gitu. Di sebelah mungkin dia, saya nggak tahu kali ya, dia di sebelah Myanmar itu sebelah baratnya siapa, sebelah timurnya siapa gitu. Jadi saya sekilas ngeliat memang mungkin interaksi anak-anak untuk belajar. Jadi ada ya kesadaran dan pemikiran bahkan untuk di hulunya tuh agar dilakukan pengembangan supaya di hilirnya tuh yang lebih menggamifikasi sesuatu yang konstruktif lah. Betul. Dan sekarang ada beberapa games yang lokal ini kita dorong juga, Pak. Ini salah satunya kan games developers dari lokal ini di Indonesia gamesnya gede tapi yang porsi lokalnya masih sangat kecil, Pak, cuma 0,5% paling. Mau kita coba dorong juga gitu, yang reflecting our history gitu kan. Kalau Jepang kan kuat banget Bushido yang gitu, Pak. Kita kan sebenarnya banyak juga histori bagus kan, Pak, dari Majapahit gitu, segala macam lesson learn yang bisa kita ambil dari sana. Itu menarik sih gitu. Dan saya ngelihat kayak sekarang kayak begitu ada kayak e-sports gitu kan, orang tua juga
wah anaknya ternyata bisa berprestasi gitu ya, bisa dapat duit malah gitu, akhirnya kita juara sini. Hadiahnya lebih besar. Hadiahnya lebih gede Pak Iya. gitu. Saya kayak bahkan yang kayak casters gitu Pak, saya Iya. tahu yang kayak casters itu kan komentator Pak, kayak komentator olahraga. Di games itu laku Pak gitu. Bahkan dikontrak oleh beberapa developers games eksklusif 1 tahun 2 tahun, lumayan Pak angkanya. Ini sebelum kita ke edtech sama ke healthcare. Ya. Tadi Anda sebut mengenai payment. Kalau saya lihat fenomena payment, digital payment ya, di Tiongkok. Ini gila. 3 tahun yang lalu itu 2 kali dari PDB. Iya. Tahun lalu, saya baru aja cek, 3 kali dari PDB. 65-70 Iya. triliun dolar. Ya kan? Triliun dolar. Dan kalau saya lihat payment di sini, itu baru 1/10 dari PDB kita. Iya. Ini kan gila kan upside-nya. Apalagi kalau kita ekstrapolasi ke 10 tahun lagi, atau bahkan 7-8 tahun lagi, di mana PDB kita atau ekonomi kita itu bisa naik 3 kali lipat. Iya. Kalau sekarang 1/10, ya dalam 7-8 tahun itu bisa naik 90 kali lipat kan. Iya. Oh, itu gede banget. Itu pasti udah dipikirin dong untuk kepentingan digitalisasi oleh Telkomsel. Iya. Untuk lebih berperan dalam payment. Iya. Iya kan? Iya, betul. Iya. Gimana tuh? Iya. Kita ada link aja, Pak. Itu awalnya kan dari, makanya ketika kita pulsa, tapi kita tahu nih, pulsa itu kan, kalau nggak salah istilahnya single merchant, single purpose ya. Cuma bisa dipakai buat kepentingan telco dan sekitarnya lah, value added services gitu. Nah, tapi kalau electronic money itu, kita punya dulu T-Cash, Pak, gitu. T-Cash yang sekarang jadi link aja. Itu juga termasuk inovasi kita untuk breakthrough ini Pak, ya bukan cuma alat bayar Pak ya. Kalau tadi contoh Bapak yang kayak di Cina gitu kan, WeChat itu sekarang kayaknya orang ngemis juga bisa pakai WeChat gitu. Bayar tip ke porter. Berarti semua sangat dalam Pak. Betul. Tapi kan mungkin bisnisnya 3 kali dari ekonomi gila dalam ya, 1 Pak. tahun. Digital payment. Betul. Itu kan sudah udah membudaya, tapi benar-benar digosok. Dan ini kan kalau sama kejadiannya di negara-negara berkembang lainnya seperti Indonesia gitu, upside-nya luar biasa, dari 1/10 dari PDB menjadi 3 kali dari PDB. Kedua kali dari PDB aja udah gila tuh, udah 20 kali lipat. Iya. Multiples-nya kan. Betul. Itu Dan menarik. itu kan perlu pipa komunikasi. Betul. Ya, Telkomsel sangat bisa berperan di situ, terus digitalisasinya juga. Kalau yang ya saya lihat, tapi memang ini Pak, satu adalah penetrasi dari alat bayar digital ini. Karena benar Pak, alat bayar ini kan di ujung Pak. Yang saya bilang tadi itu, kalau orang kreatif punya ide inovatif sebuah use case digital businesses katakanlah gitu, tapi nggak bisa dimonetisasi karena nggak ada alat bayarnya, itu kan susah Pak gitu buat siapapun yang pengen kreatif gitu ya. Itu satu. Cuma memang kalau cuma alat bayar aja kan ya uang gitu kan kira-kira gitu. Nah, on top of itu apa namanya fintech kan semakin banyak gitu. Nah, itu yang mungkin salah satu opportunity yang cukup besar Pak gitu di jalan. Telkomsel udah so far dari kacamata pulsa sebagai alat bayarnya udah Itu aja udah gede banget. Gede Pak gitu. Tapi betul. kalau saya lihat di luar itu, payment tuh masih besar sekali. Betul. Kalau kita lihat sektor-sektor yang sudah terdisrupsi, anggaplah transportasi, anggaplah marketplace. Tapi yang lainnya tuh masih banyak kan yang belum terdisrupsi. Termasuk pertanian, peternakan, Betul. energi, real estate, kesehatan, pariwisata. Itu aja udah, ya pendidikan itu udah 5% dari PDB. Pertanian, peternakan 14% dari PDB. Tapi kalau dari jasa keuangan aja, jasa keuangan terhadap PDB rasionya itu baru 40% lah. Sedangkan di negara-negara berkembang yang besar, itu minimum 100% dari PDB. Jadi upside itu masih 60%. Itu aja udah 700 miliar dolar per tahun kan. Jadi kalau kita ya pemain di konektivitas, tinggal pipanya aja tuh diatur untuk kepentingan mana aja, vertikal mana yang bisa atau akan terdisrupsi. Iya, betul. Iya kan? Iya. Memang kalau ngelihat di ini, kalau kebutuhan connectivity digital apapun di atasnya, kita udah dari sana Pak. Telkomsel sudah ada di situ dari itu gitu, bahwa ada 2G, ada 3G, 4G, sebentar lagi 5G gitu. Sudah 5G sih gitu ya, akan kita kembangkan gitu dengan use cases yang bisa dibangun. Nah, cuma
itu kan connectivity gitu ya. Di atasnya ini kan harus ada platform Pak Siap. gitu ya, yang mungkin selektif. Di atasnya digital platformnya digital services. Tapi kalau digital services mungkin kita engage sama ekosistem sih gitu. Kita juga ngerasa kayaknya kalau kita sendirian di digital services terlalu berat gitu ya. Nah coba kalau yang platform bagaimana membuat aset-aset connectivity ini Pak bisa dinikmati oleh lebih banyak ekosistem gitu ya di Indonesia gitu. Itu mimpi kami juga sih Pak sebenarnya, engage sama ekosistem itu. How to make difference gitu ya. Balik sedikit Pak ke Indico tadi itu. Mungkin kalau punya duit doang, punya kapital, sekarang tuh nggak terlalu jadi distintif lagi gitu Pak ya. Mungkin 10 tahun terakhir gitu. Terus apa bedanya gitu kan kira-kira gitu. Nah buat Telkomsel sih kita mau berangkat dari ini banyak aset-aset gini, kayak yang 300.000 outlet yang kita tahu karakteristiknya itu sangat menarik buat misalnya O2O. Apapun vertikalnya gitu Pak, bisa games, bisa edutech, bisa healthtech, bisa agritech gitu. Kita juga punya beberapa inisiatif di awal itu terkait sama ini agri Pak ya. Kita kan punya TINC selain TMI dan Indico, kita juga punya TINC Pak, Telkomsel Innovation Center Accelerator Pak. Kita sempat sangat fokus di daerah sekitar agri gitu. Siap. Problem to solve-nya banyak banget Pak gitu. Banyak banget gitu. Tapi biasanya kepentoknya ini Pak, kalau bisnis modelnya mengandalkan petani yang harus bayar, nggak kemana-mana biasanya Pak. Nggak kemana-mana. Harus kreatif gitu bisnis modelnya. Apakah ke arah off-takers atau apa gitu. Kira-kira gitu Pak. Mungkin lebih gampang mulai dari hilirnya. Iya. Terus ujung-ujungnya baru ke hulu kan. Betul. Walaupun hulunya itu problematis. Iya kan? Dari sisi yield atau produktivitas itu yang harus didisrupsi gitu loh. Dan itu sangat dibutuhkan digitalisasi untuk bisa meng-game change. Betul. Nah, kita bicara mengenai edutech nih. Ya. Pandangannya Andi gimana? Wah, ini yang kita kan punya kunci Pak ya. Kunci ini di bawah Indico ini ada kunci yang kita berfokus ke, kalau ngomong startup di sekitar edutech itu, kalau di K-12 itu udah rame banget lah gitu Pak. Kira-kira udah cukup banyak gitu ya. Nah, ini satu area yang kita pikir right to play Telkomsel, tapi secara edutech juga menarik. Itu sebetulnya di sekitar, sebenarnya mungkin bisa dibilang adult learning, tapi kita mungkin lebih mengarahkannya ke upscaling dan rescaling teman-teman gitu Pak ya. Jadi ternyata menarik Pak gitu. Yang lagi kita coba breakthrough sekarang itu bahwa ada banyak mentor atau orang yang entrepreneur gitu Pak. Misalnya barista, dia punya bisnis mungkin kedai kopi gitu ya. Ya mungkin secara benefit ya dari sana gitu, cari duitnya dari sana gitu. Tapi sebenarnya knowledge-nya sebagai barista ini kan banyak yang nyari Pak sebenarnya gitu. Jadi ada mentor yang punya knowledge dan ada orang yang pingin belajar knowledge itu. Ya sekarang udah macam-macam caranya, tapi semakin kesini kayak misalnya membuka YouTube misalnya gitu. Tapi kan YouTube kan ya gimana yang ngasih konten gitu kan. Dia pertanyaannya apa mungkin sama ini nyarinya juga mungkin belum tentu pas gitu. Setelah berapa video mungkin dapat mungkin enggak gitu. Ada yang model-model MOOC Pak, yang massive online course kayak Udemy, Coursera dan sebagainya. Itu kan ada silabus diikutin, tapi pas apa enggak kita nggak tahu. Nah, tapi kadang-kadang itu bisa, tapi mempertemukan secara lebih dekat gitu ya antara mentor sama yang butuh itu ternyata matters gitu, bahwa yang punya ilmu ini willing to share gitu ya. Dan bagus kalau bisa create business out of it gitu ya. Sementara yang butuh informasi yang relevan untuk jadi entrepreneur itu juga gede gitu Pak. Nah ini kita buka sana gitu, mulai dari barista, dari saham gitu. Bahkan kita sekarang lagi mencoba ada beberapa yang masuk ke schools kayak mini MBA dan sebagainya. Itu tapi esensinya adalah upscaling sama rescaling Pak, kalau boleh saya lihat. Yang mungkin itu dari kacamata kami. Kalau ngomong mungkin pendidikan secara keseluruhan, wah mungkin Pak Gita lebih paham dari saya. Tapi hal-hal kayak apa ya, mungkin kalau ini saya sebagai yang belajar, kalau di Indonesia kan mungkin kalau Pak Gita kan di US gitu, saya pengalaman juga belajar di US, culture bagaimana kita kalau kadang-kadang saya ngerasa kalau di sini tuh
nunggu dosennya nerangin, habis itu baru belajar gitu, ya kan Pak? Sebenarnya kalau di US kan culture-nya nggak gitu Pak, lu baca dulu lu sampai malam-malam lu baca di kelas tuh tinggal diskusinya gitu. Jadi kontekstualitas dari knowledge dan diskusinya itu yang lain. Kadang disuruh kamu pro, kamu cons, gua cons, tapi kamu jadi pro, mikir gimana caranya supaya gak jadi pro terhadap ide yang sebetulnya saya nggak setuju. Nah, hal-hal kayak gitu yang mungkin itu secara konteks Pak ya. Nah itu yang mungkin hal-hal yang ya, mudah-mudahan effort kami di Indiko bisa bridging itu jadi lebih kontekstual dan who knows, I mean, I'm sure digital can bridge that gitu Pak. Ya. Saya tuh ngeliat tuh yang low hanging fruit adalah yang sifatnya vokasi. Anggaplah barista. Saya nggak tahu berapa barista yang sudah diberdayakan sekarang. Tapi saya ngebayang kalau umpamanya jumlah wisatawan internasional yang datang ke Indonesia. Dulu puncaknya kan 15 juta per tahun sebelum COVID. Nggak ada alasan untuk itu nggak bisa naik ke 150 juta setahun. Dengan pembangunan infrastruktur yang begitu besar. Singapura aja sama Malaysia masing-masing bisa mendatangkan 23-25 juta per tahun. Masa kita nggak bisa 150 juta? Padahal jumlah pulau kita lebih banyak daripada Singapura kan. Nah itu bisa diekstrapolasi kan, jumlah barista. Multiplisitasnya kayak gimana tuh? Kalau jumlah wisatawan internasional naik dari 15 juta ke 150 juta. Terus dipikirin juga gimana untuk bukan hanya dia belajar barista, jadi barista, tapi gimana untuk dia bisa belajar bahasa Inggris. Supaya kalau orang datang, dia minta dalam bahasa Inggris, dia bisa jawab. Betul. Itu low hanging fruit tuh. Belum lagi jumlah concierge, jumlah receptionist, tour guide, supir, yang harus bisa punya profisiensi bahasa internasional. Apakah itu Mandarin, Inggris, dan lain-lain. Ini edutech nih, di sini gila loh. We're talking about puluhan, mungkin lebih dari 100 juta. Terus jumlah tenaga kerja yang diberdayakan, anggaplah mikro UMKM. Dari 150 juta itu mungkin bisa meningkat ke 150-180 juta. Kesejahteraan tuh akan game changed. Itu mulai dari edutech yang low level banget gitu loh. Nah baru nanti kita masuk ke deep tech, artificial intelligence, terus filosofi atau apa. Itu banyak kan yang bisa dilakukan. Banyak banget Pak. Itu kayak yang tadi Bapak bilang itu, kita tuh lagi salah satu yang lagi kita lihat itu laser economy itu kan Pak sebetulnya. Itu gede banget Pak. Ya mungkin karena pandemi jadi agak ke hit back gitu ya. Cuma gede lah Pak itu. Persis Pak yang Bapak bilang. Dan bagaimana ya itu tadi mungkin ngomong education itu kan bukan cuma masalah gelar, title, gitu. Vokasi aja dulu. Vokasi betul Pak. Jadi itu nggak perlu S1, S2, S3. Itu penting. Tapi kalau dia bisa lebih punya keahlian, bukan keahlian untuk bikin kopi aja, tapi keahlian berkomunikasi. Itu kalau menurut saya gini loh, di Indonesia ini kan banyak banget orang yang punya ide ya. Tapi nggak semuanya tuh bisa punya akses ke duit. Kendala utamanya adalah komunikasi atau kurangnya kapasitas berkomunikasi internasional. Jadi dia apa yang dia punya itu nggak bisa dibangun jadi narasi yang betul. Appealing gitu ya. Ya, saya udah cukup sering ngomong bahwasanya startup yang keren itu mungkin diferensiasinya bukan hanya ide aja, tapi karena dia bisa bahasa Inggris, dia bisa melakukan fundraising. Iya kan? Iya betul. Tapi bukan berarti di Pulau Rote nggak ada orang yang punya ide yang sama, bahkan lebih brilian, tapi dia nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Nah itu gimana tuh orang-orang di pelosok di 514 kota itu di Indonesia itu semuanya bisa menguasai, dan itu tinggal dipipain aja tuh secara digital supaya ya sebanyak mungkin orang di Indonesia tuh bisa fasih berbahasa internasional. Bener Pak, itu menarik banget Pak. Maksudnya bukan sesuatu yang wah nggak susah, itu sangat sophisticated, betul. Simple Pak. Banget kan? Iya. Dan saya ngelihat ya sayang banget gitu loh orang-orang di daerah gitu yang idenya tuh brilian tapi dia nggak bisa diberdayakan atau memberdayakan diri. Betul. Hanya karena dia nggak tahu komunikasi dengan VC dari Silicon Valley gimana. Ya dia nggak tahu siapa harus diketok gitu. Betul. Gimana ngomongnya. Betul. Iya. Betul. Ya itu menurut saya ya sesuatu yang sangat kalau kita ngelihat dari dunia
presentasi visi gitu. Mungkin 10 tahun yang lalu tuh nerangin Indonesia aja, wah di mana pasarnya gitu. Tapi sekarang kayaknya Sekarang beda. wah itu. Karena udah Saya lihat ada kan beberapa 3-4 tahun narasi terakhir yang ini. sukses. Betul. Tapi ini harus Iya. disiram nih Mm-mm. ke seluruh Dibuka. pelosok. Setuju Pak, setuju. Dan itu peran Telkomsel tuh Bisa luar dibilang. biasa. Iya, iya. Memeratakan kesempatan itu Pak ya. Iya. Itu benar Pak. Itu yang kalau buat saya tuh yang gitu-gitu tuh Pak, apa ya? Buat kita yang di Telkomsel itu creating sense of purpose yang bolak-balik gitu Pak. Kalau dulu pas di awal-awal kita bangun infrastruktur gitu, kita ngelihat ada ibu-ibu bisa nelepon anaknya yang lagi jadi TKI di Taiwan, Hong Kong, nggak Iya. bisa pulang, terus nangis-nangis, terus kita ngelihatnya aja udah, Iya. wah itu kan something that money can't Iya. buy gitu. Jadi wah gitu rasanya teman-teman bangun infrastruktur ini itu segala macam. Nah sekarang terus berkembang gitu, wah ternyata bisa gini, wah kayak gini. Itu kan baseline-nya, Iya, yaitu Pak. konektivitas. Iya betul. Terus tadi Anda bilang udah platformnya kan. Platformnya di atasnya, betul. Kalau menurut saya sekarang tinggal kontennya nih. Kontennya betul Pak, betul. Konten yang bisa mencerdaskan Iya. bangsa, Betul. yang bisa menyehatkan bangsa, yang bisa menyenangkan bangsa. Iya. Ya kan, games, healthcare, and Iya, education. Iya, yang membuat orang bisa dapat benefit gitu dengan digital, bahwa dua sisi Pak, dari kacamata pelanggan, gimana pelanggan bisa dapat service yang selama ini terlalu susah untuk Siap. di-deliver gitu ya, dengan digital jadi mudah gitu. Dan dari kacamata inovatornya juga Pak, harapan kami asetnya Telkomsel itu bisa membuat mereka jadi nggak harus reinventing the wheel gitu Pak. Betul. Jadi cost of customer akuisisinya dengan kita 170 juta pelanggan itu kan harusnya nggak usah dari awal lagi ngepakai meter gitu Pak, kira-kira gitu ya. Betul. Ya apa hal-hal seperti ini udah kita buat proof point gitu ya. Hopefully will take some time, tapi saya cukup confident kita bisa Pak. Kayak misalnya customer propensity gitu, yang gitu kan, bahwa dari orang mulai dari misalnya ini ngomong digital dari register sampai dia bayar itu kan ada funnelnya gitu. Betul. Itu bisa kita buat, itu prosesnya lebih efektif dan efisien dengan Iya. aset yang Telkomsel punya. Connectivity for sure one of it, tapi platform yang kita coba bangun agar bisa engage bareng ekosistem itu Betul. itu yang mimpi saya itu sih Pak. Gitu. Saya agak-agak mikir nih dalam beberapa menit terakhir, apa mungkin filosofinya, anggaplah Telkomsel atau perusahaan-perusahaan seluler lainnya, Ya. ke depan tuh akan bergeser lebih dari konektivitas menjadi konten. Karena ini harus jelas loh, Iya, iya. kita niatnya kemana nih, ya kan? Penting untuk konektivitas itu terjamin, ya kan? Tapi ini udah cukup proven lah, Betul. ya kan? Tinggal ya peningkatan kekayaan aja Ya, dari 4G ke 5G Iya, iya. supaya transmisi datanya yang tadinya sofistikasinya cuma segini bisa Iya. segini. Betul. Tapi kontennya nih kalau menurut saya Nge-bridging-nya yang konten. akan bukan hanya bisa di scale up gede-gedean, tapi ini sangat monetizable. Betul, betul. Nah, sebetulnya telco juga, kan kita bergerak, Pak. Kalau kita ngelihat dari industri telco, kan awalnya kan ini vertical bisnis telco gitu. Nah, Siap. sekarang bergerak menuju ke horizontal enabler, Pak, menurut saya ya. Iya. Telco bergerak gitu, dari yang saya bilang tadi ya, mungkin bahasa simpelnya tadi yang aset kemudian jadi platform gitu. Ini Siap. jadi horizontal enabler. Nah, mungkin bukan gini. Saya sih nggak apa ya, kayaknya terlalu menjuah-juah kalau bilang wah kita bisa bangun konten, karena telco juga belajar Pak, buat konten sendiri gini segala macam juga nggak sukses gitu ya, banyak lesson learn dari sana. Jadi memang kuncinya memang open up sama ekosistem untuk bareng kita yang kolaborasi untuk buat itu Pak, kalau bahasa kami services digital services atau konten-konten yang value added, bukan cuma ke si inovatornya ya, tapi ke masyarakat luas gitu Pak di Indonesia gitu. Sekarang kalau kita anggaplah kita komparasi antara benua Eropa dengan Amerika Serikat. Eropa ini lebih dikenal sebagai hardware, garis miring konektivitas. Kalau Amerika software, tapi valuasinya jauh lebih kaya di sini kan. Dan di sini kalau kita lihat perusahaan-perusahaan hardware, nggak usah sebut nama lah, perusahaan telekomunikasi, gajah-gajah, apakah mereka sudah melakukan pivot dalam 20-30 tahun terakhir ini? Belum. Belum. Padahal mereka tuh first mover-nya tuh
Iya. First mover advantage-nya itu luar biasa sekali loh. Iya. Dari tahun 90-an kan. Betul. Iya. Mereka yang punya platformnya, Iya, mereka betul. yang punya backbone-nya, mereka yang punya pipanya. Tapi kok nggak digosok gitu loh. Iya. Justru yang di sini, yang jago gosok. Iya. Dan ini udah jadi triliunan dolar. Betul. Ya, kalau saya lihat juga ini culture juga Pak, pengalaman saya di Eropa. Ternyata ini apa siklus di Eropa itu cukup kuat R&D-nya Pak, tapi mungkin siklusnya itu panjang ya Pak. R&D-nya lebih ke hardware, Iya. bukan ke software. Iya, Mohon maaf ya, Iya. agak-agak sedikit generalisasi. Tapi ini penting kalau menurut saya untuk seluruh perusahaan telekomunikasi. Iya. Dan prediksi saya mayoritas ini kan usianya muda semua kan. Betul. Iya. Mereka pasti lebih merangkul lah kepentingan untuk mengedepankan software ke depan Iya. dan konten. Konten, betul. Ya kan? Karena Desain. itu udah dinilai sebagai tesis yang lebih monetizable, Iya. lebih bermanfaat dan lebih meningkatkan valuasi. Iya. Ya kan? Karena benefit buat si penikmat atau yang menggunakan servisnya lebih berasa gitu ya Pak. Dan Siap. mungkin pivotnya juga lebih gampang Pak kalau di atas ya. Kalau hardware pivotnya waduh mungkin siklus R&D-nya 5 tahun, 10 tahun Iya. gitu. Kalau ini kan relatif memang cepat ya. Betul. Didesain dari awal itu kalau startup itu memang gampang pivot gitu dan memang ibaratnya gini, kalau ilmunya lean startup itu, kalau gagal jangan lama-lama gitu, jangan Betul. bakar duit kelamaan gitu kira-kira. Jadi Betul. mereka udah terbiasa gitu dengan mindset seperti itu. Dan Betul. mungkin investor juga ngelihatnya juga wah dia selama si foundersnya ini persisten, tahu apa dreamnya bahwa kontennya tuh bisa di pivot ini itu segala macam, that's fine gitu. Siap. Kira-kira gitu Pak. Saya lihat seperti itu gitu. Dan menurut saya Indonesia bisa sih Pak. Orang kreatifnya banyak Pak. Orang kreatifnya itu nggak kurang-kurang. Yang kurang Indonesia cuma tuh, fulus. akses ke fulus Ide dan udah banyak tapi fulus kurang. Nah, ini Bukan Telkomsel ya, tapi di luar Telkomsel. iya. Ya tapi secara garis besar juga mungkin menarik ini Pak ya, menarik fulus ini untuk membuktikan bahwa Indonesia itu Betul. menarik, betul kan Pak? Betul. Iya. Mulai dengan bahasa, kalau menurut saya ya edutech tuh banyak lah yang bisa dilakukan, tapi yang paling low hanging tuh bahasa. Gimana Iya, supaya minimum 180 juta orang di Indonesia tuh bisa berbahasa internasional. Iya, Kalau iya. itu kejadian, selesai. Hmm. Selesai itu. Saya ngelihat itu, wah growth opportunities-nya. Iya. Kendalanya di situ. Mhm. Ya, oke lah, kita udah ngomong mengenai edutech. Kalau healthcare gimana pandangan Indico? Nah, kalau healthcare kita lihat gini Pak, sekarang yang main di era di bagian gini, kalau ngeliat value chain-nya Pak ya, cure itu udah banyak. Cure. Yang sekarang belum banyak itu di daerah prevention dan care Pak. Nah ini Vita masuk ke area dan anak-anak muda sekarang kan awareness terhadap kesehatannya juga jauh lebih ini Pak gitu, lebih apa ya, lebih rajin ya. Kalau kita kan mungkin ya sudah lah olahraga aja gitu ya. Sekarang tuh ngukur kalori, makan ini itu segala macam. Habis itu makan Habis steak itu makan, lagi. diukur mereka gitu. Oke, kalau saya makan ini saya bisa ini. Yang gitu-gitunya itu lifestyle dari generasi yang sekarang ke arah sana gitu Pak. Jadi saya lihat wah ini memang Vita kita taruh di sana, jadi lebih ke di berangkat dari prevention dan care Pak gitu ke area itu yang lifestyle dan hopefully sebetulnya ini bisa kemana-mana kan gitu Pak. Kayak ada beberapa diskusi gitu Pak ya di insurtech juga kan udah mulai bergerak ya, bukan cuma di bagian cure-nya aja ternyata. Yang beli premi itu apalagi yang bergaya hidup sehat itu, nih gue bayar premi nggak pernah sakit, nggak pernah reimburse ke rumah sakit itu rugi amat gitu ya, kayak nalangin orang lain gitu kira-kira. Nah ternyata sekarang udah mulai bergerak gitu, masuk ke daerah yang care sama preventif itu Pak. Jadi ya bisa buat aktivitas aktif. Jadi gini, aktivitasnya nggak cuma cure-nya aja, tapi aktivitas misalnya gym atau yang gaya hidup sehat yang lain gitu ya, itu bisa di cover gitu. Udah mulai ada tuh wacana-wacana ke area sana gitu. Jadi semakin health tech itu nggak cuma bagian cure aja, tapi bergerak semakin ke care and prevention Pak. Gitu. Ini kalau mengacu ke beberapa ahli psikologi, salah satunya Jonathan Haidt. Dia tuh berkali-kali menyampaikan di kalangan generasi Z dan milenial juga. Itu mereka terlalu banyak berkomunikasi satu sama lain aja. Ya kan?
mereka kurang berkomunikasi dengan generasi pendahulu. Ibarat kata, mereka kurang belajar dari sejarah. Semakin mereka kurang belajar dari sejarah, semakin mereka mungkin kurang bijaksana. Nah ini, dia tuh berargumentasi, ini berkorelasi dengan kasus depresi dan anxiety. Yang lebih tinggi di kalangan generasi Z dan milenial. Jadi cerita lucu Pak, saya kemarin ngobrol sama salah satu teman saya yang venture capital gitu ya. Dia di pandemi ini apa kesibukan lu gitu? Kesibukan gue itu nih ya, gue engage sama founder-founder yang seumur hidupnya nggak pernah krisis. Dia lahir itu sesudah tahun 97-98. Kalau kayak saya itu sempat ngalamin Pak gitu pas krisis ekonomi segala macam. Mereka tuh nggak pernah krisis. Begitu kayak gini, bisa ya ini kejadian ya, persis yang Bapak bilang gitu. Mulai dari kesehatan mental sampai how should I do, kalau di masa-masa growing itu segala macam kayaknya oke lah gitu ya. Tapi begitu susah gini, wisdom yang Bapak bilang. Jadi belajar dari sejarah itu kan belajar dari wisdomnya gitu kan. Kalau katanya Ben Horowitz itu di bukunya, salah satu bukunya itu ada leader itu ada dua itu, ada yang peacetime leader, ada yang wartime leader, dia bilang gitu. Attitude-nya lain gitu. Nah, balik aja semua bilang tadi. Polarizing. Iya. Beda banget. Iya, itu memang yang gitu. Jadi memang ya sekarang itu Pak, benar yang Dan itu bisa disambung lah kepentingan health care sama edutech untuk gimana ya memitigasi risiko terjadinya depresi atau anxiety. Itu relevan sekali. Betul. Saya kira. Jadi memang lebih luas apa ya? Maksudnya bukan cuma fisik, tapi juga mind gitu ya. Bukan cuma cure, tapi juga care dan prevention itu satu ini sih Pak, satu rangkaian buat saya Pak. Betul. Menurut Andi untuk kepentingan digitalisasi ke depan, secara umum lah, nggak usah di Telkomsel aja. Ini kan ada dikotomi nih antara fiber sama wireless. Apakah mereka itu complementary, suplemental, atau kompetitif? Menurut Zero sum game atau bisa didorong dua-duanya secara bersamaan? Kalau menurut saya Pak, itu complementary Pak. Karena sekarang ada terminologinya itu long fiber, short wireless. Jadi ketika masa 2G, 3G sampai 4G, itu tuntutan itu lebih ke kecepatan. Jadi bagaimana bisa punya bandwidth lebih gede gitu ya, kira-kira gitu, agar kita bisa menikmati akses video atau broadband yang lain secara lebih nyaman gitu, karena speed gitu ya. Tapi sebetulnya orang sampai sekarang 4G aja itu udah cukup Pak. Kalau orang cuma mau ngelihat YouTube atau Zoom atau apa, itu untuk sebagian besar use case sudah cukup. Nah, diskusi di 5G ini berkembang, Pak. Paling tidak ada 3 yang saya lihat. Satu itu memang ada yang minta speed yang lebih tinggi lagi. Jadi aplikasi seperti augmented reality, virtual reality, holographic, itu memang butuh speed yang tinggi memang, betul itu. Tapi use cases-nya ya nggak so masif seperti sekarang. Yang kedua itu latency, Pak. Latency itu jadi pingpongnya cepat gitu. Nah, ini yang ini not much about speed. Speednya mungkin nggak terlalu banyak. Tapi kayak contoh use casesnya kayak self-driving cars. Self-driving cars itu kan atau self-driving airplane gitu mungkin ke depan gitu ya. Belok kiri sekarang gitu. Nggak bisa belok kiri. Wah, walaupun pipanya gede gitu. Belok kirinya telat gitu. Itu ya mission critical kind of services gitu. Jadi games itu termasuk yang butuh latency gitu. Apalagi interaksi-interaksi itu mengganggu banget gitu kalau latensinya ini. Nah, itu yang dicoba dibongkar. Nah, yang ketika kita ngomong latency itu nggak cuma ngomong teknologi radionya, Pak, tapi arsitektur di core-nya itu matters. Jadi bagaimana nggak terlalu banyak hop-hop di tengah. Nah, itu yang makanya fiber for sure, Pak, gitu kan. Terlalu sulit kalau nggak pakai fiber gitu, karena kecepatan dan tapi juga ngurangi hop juga jauh penting gitu. Makanya sekarang diskusinya bukan cuma fibers, Pak. Sekarang lasers, free space lasers. Karena yang seperti saya bilang tadi, fiber optics itu kan pembiasan dan pemantulan. Jadi kalau banyak lengkung-lengkung itu ada apa ya? Seperti redamannya dalam tanda kutip seperti gitu. Betul. Tapi kalau lasers itu lurus kan, Pak. Ada sekarang beberapa startup sudah mulai tembak ke atas lasers gitu ke bawah gitu ya. Atau ada yang terestrial juga ada gitu. Dan itu kan lurus lasers, Pak. Jadi lebih gede lagi, lebih cepat lagi. Nah, dan ngomong balik tadi
latensinya lebih rendah. Nah, tadi kedua ya, satu speed, yang kedua latensi yang rendah, yang ketiga itu ubiquity of devices. Ini IoT Pak kebanyakan. Jadi nggak perlu speed gede, latensi juga, ini cuma masalah ekonomik Pak gitu. Kebayang kan kalau karena desain awal telekomunikasi yang generasi awal itu untuk melayani manusia Pak sebetulnya kan, buat ini. Dan handphone kita tuh kan kapan mau ngecas ya kita selalu ada di dekat charger kan, atau orangnya bisa ngecasin. Tapi kalau IoT ditaruh di tengah laut atau di kargo atau di perkebunan kan baterainya harus puluhan tahun tanpa di-charge. Nah, itu jadi 3 angle ini dan harus di-solve oleh satu. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak tadi ya, sebetulnya kebutuhan itu membuat speed, kombinasi speed, latency sama economics of scale tadi itu membuat jadi lebih ideal itu kalau di tengahnya itu fiber optic sampai sejauh mungkin, sedekat mungkin ke pelanggan lebih tepatnya. Nah, di ujungnya itu mungkin wireless Pak justru. Justru wireless ya. Jadi sekarang kita udah ini kan, walaupun ada speed gede ke rumah gitu, begitu di rumah kan wifi Pak. Ya kan? Last mile Pak. Ya, wireless di last mile gitu. Kalau sekarang wifi di ujung gitu. Tapi sekarang mungkin kita juga bisa di dalam 5G itu mungkin, dan semakin tinggi frekuensi Pak, sebetulnya kan coverage-nya itu semakin kecil sebetulnya, agak serve gitu. Jadi mungkin beberapa rumah aja gitu. Jadi memang bagaimana membuat ekonomik kan, ini bukan cuma masalah masang BTS-nya Pak. Kadang-kadang galinya yang gitu-gitunya Pak, itu gimana membuat itu supaya lebih ekonomis. Itu sih Pak. Jadi kalau gali kan capex heavy ya. Betul. Pasang BTS juga capex heavy. Dan itu juga it's a real estate play juga kan. Iya. Apalagi kalau mau upgrade dari 4G ke 5G. Jumlah tiangnya itu jauh lebih banyak. Betul. Multiplikasinya itu kan bisa ratusan kali. Betul. So it becomes a much more worrisome capex play kan. Iya. Kalau dibandingin satelit gimana? Yes, satelit itu menarik. Gini, yang agak susah di satelit itu sebetulnya di latensi Pak, karena kan jauh Pak, tinggi LEO gitu. atau GEO. Ya itu mungkin lebih banyak satelit sekarang kan yang lebih rendah gitu. Jadi mungkin pingpongnya lebih pendek lah kira-kira seperti itu. Tapi saya pikir teknologi akan buka, kayak yang tadi saya bilang itu, kayak lasers to space, mungkin butuh waktu gitu ya untuk itu merealisasikan. Tapi udah mulai ada Pak yang ngirim, lempar satelit ke atas untuk layanan seperti ini. I mean, itu akan jadi breakthrough sih menurut saya Pak ke depannya. Oke, kita ngobrol mengenai masa depan nih. Biasanya kita tuh di ujungnya ngobrol mengenai Indonesia 2045. Iya. Wah, 100 tahun. 100 tahun nggak ya? Oh, enggak. Ya 100 tahun Indonesia merdeka, ya 23 tahun lagi lah. Iya. Gitu. Anda udah hampir umur 70 kali. Iya. Wow. Tapi bayangan Anda gimana tuh? Perannya Indico untuk menyongsong masa depan yang cerah di tahun 2045. Atau secara umum lah, digitalisasi. Saya kepikir gini Pak, semua orang tahu bahwa Indonesia one of the most populous country. Sebagai pasar itu iyalah, nggak debat lah, orangnya banyak gitu, kira-kira gitu. Tapi gimana membuat opportunity supaya semakin produktif? Yang tadi itu Pak, hashtagnya Telkomsel itu buka semua peluang. Kita buka semua peluang selebar-lebarnya. Bagaimana bisa empowering Indonesia, enabling bisnis orang Indonesia. Bagaimana ini saya suka nih Pak, saya ini harus quotes saya pertama kali dengar dari Kang Emil nih, Kang Ridwan Kamil. Membuat orang Indonesia itu Pak tinggal di desa, rezekinya kota, bisnisnya mendunia. Itu Pak, itu gimana sebagian orang. Jadi yang seperti Bapak bilang tadi, bahwa Telkomsel itu mungkin pemahaman kita terhadap diversity. Indonesia ini sangat diverse, dan jadi kita sendiri di Indonesia harus menghargai diversity itu. Bineka Tunggal Ika itu menurut saya tuh keren banget gitu kalau kita memahami itu gitu ya. The essence behind, dan kita memang harus mengapresiasi gitu. Jangan karena kita di kota gede terus asik di kota gede gitu. Bukan cuma masalah melayani, tapi opportunity di luar itu memang maksudnya di second tier, third tier, fourth tier cities Indonesia itu gede banget yang Bapak bilang tadi itu. Gimana kita membuat inovator yang ada di Pulau Rote itu jadi tahu gitu ya. Dan orang nggak usah rebutan ke kota deh untuk bisa hidup secara cukup layak gitu. Yang tadi itu Pak. Jadi udah tinggal aja di desa masing-masing dan punya local wisdom, understanding gitu yang saya bilang tadi itu kan, duduk sama ini terus kita ngeliat oke, bahasanya nggak boleh begini gitu ya. Opportunity-nya di sini seperti ini gitu. Bahwa di satu kota yang pertaniannya kencang, mungkin di
padi, yang lain itu mungkin bukan padi, yang lain ya be it gitu, nggak masalah gitu diversity. Nah, bagaimana kita bisa menjembatani itu dan membuat ya itu sebagian besar orang Indonesia itu tadi tuh Pak. Jadi bisa open up opportunities dan lebih produktif sih. Jadi jangan cuma dilihat Indonesia itu market gitu, bahwa Indonesia itu memang bisa produktif gitu. Dan kami pingin banget berperan Indiko ini jadi membuka opportunity itu gitu. Kita aset Telkomsel itu yang relevan itu kita buka ke sebanyak mungkin orang-orang kreatif untuk creating content tadi coba bilang gitu. Yang mungkin kalau dari kacamata kita ya oke, mungkin kalau tanya Andi coba sebutin 10 konten, mungkin saya sebut 10 yang saya tahu di sekitar Bandung Jakarta aja gitu Pak, yang kira-kira menarik gitu ya. Tapi kalau saya mungkin tinggal di kota-kota second tier, third tier, fourth tier city, I will come with a very creative solution gitu yang dibutuhin masyarakat di sana. Itu yang mimpi kami sih Pak. 2045 harus bisa itu. Jadi tadi akses ke kapital, bangun narasi yang bagus itu kan, tapi bangun narasi itu satu ya Pak ya. Tapi bagaimana mengeksekusi ini gitu untuk membantu semua inovator ini untuk bisa berkolaborasi buat dorong Indonesia lebih maju dan mengapresiasi kebinekaan Indonesia itu Pak. Pandangan Anda mengenai talenta gimana? Untuk kita bisa compete. Ini saya coba angkat beberapa faktoid atau data point. Produktivitas kita itu hanya $24.000 per orang per tahun. Goods and services. Itu pun juga di-adjust dengan daya beli. Dibandingkan Singapura di $170.000 per orang per tahun. Saya percaya bahwa konektivitas dan konten itu nyambung dengan kepentingan kita untuk mendongkrak angka 24.000 ini kan ke angka yang lebih tinggi. Gimana untuk kita bisa secepat mungkin lah catch up, bahkan melampaui angka-angka yang tinggi tadi dari sisi produktivitas. Gimana Pak? Menurut saya kombinasi Pak ya. Satu adalah edutech dalam arti yang luas. Tadi kita udah diskusi panjang Pak ya tentang edutech, tentang ini bukan cuma masalah sertifikasi atau ijazah gitu. Ini benar-benar yang bahasa Pak Gita tadi vokasi, tapi real capability to solve yang langsung kelihatan impact-nya gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang kunci mau kita breakthrough itu satu. Tapi juga mungkin oke lah, saya nggak pengen ngomong tentang pendidikan segala macam, udah banyak improvement gitu ya. Tapi yang tadi tuh bagaimana kita anak-anak teman-teman ini dikasih kesempatan untuk bisa belajar sekontekstual mungkin, karena kan perubahannya cepat sekali Pak gitu. Zaman kita itu saya masuk gitu Pak ya, masuk ke electrical engineering, saya udah tahu nih nanti saya lulus saya kerja di Telkomsel, di Telkom dan sebagainya. Nah sekarang mungkin masuk sekarang 5 tahun lagi akan ada sebuah profesi baru gitu kan. Jadi memang harus siap terhadap perubahan itu dan kuncinya kalau menurut saya semakin kontekstual terhadap situasi gitu. Nah, sebenarnya saya selalu suka sama cara belajar. Pengalaman saya cara belajar Amerika tuh karena ya itu tadi lu baca, gali semua informasi, begitu di kelas itu diskusi, debat sekritis mungkin sehingga menemukan konteksnya gitu dan saling menghargai perbedaan gitu untuk menemukan itu. Nah, itu mungkin hal itu yang perlu kita gali. Jadi kombinasi antara mungkin mengkontekstualisasi pendidikan sama mendorong konten-konten digital yang didukung dengan platform-platform dan connectivity ini untuk bisa memfasilitasi orang tuh jadi cepat belajar gitu. Karena mungkin juga perlu dikasih ini kan, misalnya ada seseorang inovator mungkin punya ide tapi nggak tahu mau mulai dari mana, ternyata dia terinspirasi karena dia melihat di kunci ada opportunity ini, dia ngeliat di Vita, ternyata health seperti ini, dia ngeliat di Majamojo itu di games, ada seperti ini, dan itu menginspirasi orang banyak. I think itu sih Pak gitu. Saya ngeliat tuh bangsa bisa maju kalau ada keterbukaan, ya kan? Betul. Dia membuka pintu untuk talenta dari manapun, untuk bisa partisipasi, bukan hanya dari dalam negeri, dari luar negeri juga. The best of the best. You're welcome here. Diadu tuh. Singapura udah membuktikan kan. Bahkan Tiongkok udah membuka. Orang dari luar boleh tuh ke situ. Beradu dengan orang-orang dari sana. Eropa sudah melakukan hal yang sama. Apalagi Amerika. Ya kan? Dia justru
tergantung dengan imigrasi untuk mendatangkan talenta dari luar. Iya. Nah, menurut Anda penting nggak sih untuk kita membuka diri agar talenta dari seluruh dunia bisa ikut partisipasi di sini, supaya kita juga keangkat nanti? Betul. Bukan kita kemakan Iya, justru. betul. Kompetisi yang sehat itu, kalau saya sih ya, kompetisi yang sehat itu perlu sih Pak, gitu ya. Iya. Karena kalau enggak juga nanti ngerasa jadi apa istilahnya, jadi elang di kandang ayam gitu, kira-kira gitu kan Pak. Dia pikir dia elang gitu, padahal nggak ayam gitu, kira-kira Itu gitu. mendarat di airport di luar negeri Betul, langsung dia langsung elang gitu. yang bener, Ternyata, kan? iya, jadi ternyata banyak elang yang lebih gede dari saya, kira-kira gitu. Nah, itu betul, itu saya setuju bagian itunya gitu. Tapi satu sisi juga saya merasa ini mungkin perlu dikasih kesempatan juga gitu. Tapi ya jangan apa ya? Betul. Ya itu tadi jangan oh kamu ayam ya, jadi ayam gedean dikit aja udah gayanya udah macam-macam gitu, kira-kira gitu. Kasarnya gitu lah Pak ya. Iya, Jadi iya. memang harus ini, di luar tuh udah begini loh, Iya. dan apa, dunia itu bahwa ya seperti saya bilang, bisnis itu udah mendunia, udah nggak bisa lagi sekarang Iya. misalnya apa, pasarnya Indonesia saja gitu kan, atau ini saja tuh semakin blurry gitu Pak, batasnya gitu. Jadi memang ya talent-talent di Indonesia juga harus siap bertarung di luar juga gitu. Jadi Iya. memang menurut saya, I mean, why not gitu. Tadi kita sempat ngobrol mengenai buku Ride of a Lifetime. Ya. Pandangannya Andi gimana? Wah, itu. Relevansinya dengan keren. pengalaman Anda di Telkomsel Iya. dan kepentingan kita Iya. ke depan untuk Indonesia. Betul. Gimana? Iya, oke. Ride of a Lifetime itu kan cerita tentang Disney Pak ya, tentang Irving Disney itu semua orang udah tahu gitu. Tapi buat saya Pak yang menarik deh, buat saya yang di Telkomsel itu kan, kadang-kadang ada orang nanya gitu, kok bisa sih lu berkarir 20 tahun di satu perusahaan kayak gitu. Tapi Bob Iger tuh buka mata saya, lu bisa tuh Bob Iger gitu. Lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun dia malah, 25. Walaupun pindah ya Pak ya, maksudnya Iya. dia diakuisisi dan sebagainya. Tapi lebih dari 20 tahun gitu. Terus yang kedua, yang menarik itu dari diskusi di Bob Iger itu adalah empathetic leader gitu. Dia tuh pemimpin yang nggak ada orang yang benci dia katanya gitu. Bisa ya? Saya pikir tuh leader tuh harus flamboyan gitu kan. Wah, kayak Herb Kelleher ya, Southwest itu kan buak gitu kan, atau Steve Jobs gitu kalau kita filmnya gitu. Ternyata bisa ya orang kayak model-model kayak Bob Iger, mungkin Satya Nadella gitu, empathetic leader itu jadi ini gitu. Jadi itu bukan masalah harus kasar, harus apa enggak segala macam. Itu balik ke style orang sih, tapi memang leader gitu. Nah, terus story di dalamnya juga, wah itu kan banyak lesson learn gitu. Kalau buat saya, interaksi dengan Steve Jobs, yang akhirnya kita tadi sempat diskusi bahwa Iya. bukan cuma Disney dapat Pixar, Steve Jobs, tapi hubungan baik yang dekat antara Bob Iger sama Steve Jobs ini, ternyata ya tadi itu buka opportunity buat Disney-nya juga ya, tadi kita sempat diskusi gitu Pak, tapi juga apa ya, Dapat Lucas, dapat Marvel. Iya, itu juga itu wah saya bilang ini luar biasa, win-win lah gitu, Iya. real win-win yang berangkat dari apa ya, ketulusan Pak ya, dari ketulusan memang mau mencari win-win gitu, kira-kira seperti itu. Yang saya lihat. Mungkin nggak sih Telkomsel berperan untuk membuahkan Disney-nya Indonesia? Saya pikir sangat bisa Pak gitu, dalam konteks bahwa kan yang membuat Disney jadi berbeda, semua company bisa ngantri untuk Lucasfilm, untuk Marvel, untuk Pixar segala macam, tapi diferensiasi atau aset yang dimiliki oleh Disney yang mungkin sempat terlupakan untuk beberapa saat gitu. Jadi lebih cara melihat asetnya itu sama kayak kalau saya lihat di Telkomsel juga sama. Telkomsel itu connectivity nggak ada yang meragukan gitu Pak. Iya. Tapi kan kita bukan cuma menyediakan connectivity gitu. Aset yang kita bangun on top dari proses kita 27 tahun menyediakan connectivity itu matters gitu. Kayak yang saya bilang tadi, kita pas bangun prepaid, bangun aset 300.000 outlet itu yang ada di kepala kita, ya gimana caranya melayani pelanggan agar isi ulangnya lebih gampang gitu Betul. Pak. Tapi ternyata presence 300.000 outlet itu jadi opportunity yang sangat luas untuk yang sekarang O2O gitu, online to offline. Ya kan? Nggak semua bisnis digital itu kan bisa di digital cuma modal 2 jempol doang kan Pak. Kadang-kadang ada banyak banget hal yang memang real yang harus dilakukan di lapangan gitu. Interaksi sama orang, atau kalau e-commerce kan mungkin e-commerce beli-belinya bisa, barangnya harus ada yang nganter Pak, kira-kira gitu. Nah itu yang presence Telkomsel di 514 kota itu, I believe we can make a difference gitu. Maksudnya nggak cuma invest ngasih duit doang gitu kan, bisa ya sudah lah itu. Ini ada aset-aset yang bisa di leverage gitu, dan bagaimana caranya agar orang juga bisa memanfaatkan aset itu
win-win lah ya, untuk bisa semakin kreatif, semakin apa ya, semakin bisa ngasih impact gitu Pak buat Indonesia. That's my view. Ini ada satu observasi. Amazon, dia punya anak perusahaan namanya AWS. Ya. Yang kalau saya pelajari, ini sudah lebih besar daripada bapaknya. Iya kan? Dan bukan nggak mungkin untuk itu nggak di spin off dalam mungkin waktu dekat. Mungkin nggak sih ada anak-anak perusahaannya Telkomsel itu yang bisa menjadi lebih besar daripada Telkomsel? Yang jelas kalau gini Pak, kalau connectivity kan tetap akan ada di sana Pak gitu ya. Tapi kalau mencari source of growth ya memang harus membuka diri gitu. Dan saya lihat juga ini juga sebenarnya telco masuk ke digital juga udah lama Pak, udah 15-20 tahun ini udah banyak yang berpikir gitu ya. Indonesia ini mungkin karena legasinya melambatnya pertumbuhan itu baru kejadian mungkin 4-5 tahun terakhir. Eropa udah dari 10 tahun yang lalu gitu. Nah, kalau saya lihat sih bisnis salah satu yang awalnya telco itu susah itu karena kalau bangun sendiri kan kita mau muji bisnis itu juga ya nggak ada yang ngerti ya muji sendiri aja gitu kan. Tapi kalau kita engage sama orang misalnya ada investor gitu Pak ya, dan ada investor itu melakukan due diligence dan invest gitu, co-invest gitu, kayak seperti yang di Majamojo ini kan kita co-invest sama Goto Pak gitu ya. Jadi ini memang bukti bahwa ada pihak eksternal yang bukan cuma masalah ngasih duitnya Pak, tapi memberikan apa ya, sinyal bahwa iya memang iya nih, memang benar gitu yang dibangun sama Telkomsel itu, bahwa konsep hypothetical leverage aset Telkomsel itu benar kejadian. Nah, itu yang kita perlu lakukan gitu menurut saya gitu Pak. Jadi nggak bisa tumbuh sendiri. Nah, sekarang apakah sama kayak cerita Telkomsel 27 tahun yang lalu Pak. Saya balik ke sejarah aja. Tahun 94-95 itu kan lahir dari sebetulnya inovasi yang dilakukan oleh inovator yang ada di Telkom waktu itu. Kan ngelihat bahwa fix ini mungkin growth-nya nggak akan panjang gitu. Harus nyari wireless gitu kan Pak. Udah nyoba teknologi wireless AMPS, NMT zaman dulu yang tiba-tiba ada GSM. Masih baru banget gitu ya, masih belum proven, tapi kayaknya memang harus ke sana gitu. Keberanian itu kan akhirnya membuat Telkomsel bisa ya seperti sekarang gitu Pak. Usapnya 170 juta, reach out segala macam, dan kontribusi Telkomsel terhadap Telkom Group keseluruhan kan memang yang alhamdulillah gitu Pak ya gitu. Dan ya mungkin kita harus mencari yang seperti itu lagi Pak, sangat mungkin menurut saya gitu Pak. Ya, AWS tuh sebetulnya kan dicuekin di awal waktu kan. Tapi nggak tahu gimana dia tuh bisa menjual jasa ke kompetitornya Amazon. Iya kan? Justru yang nggak mikir bahwa bisnis model ini justru yang bakal menjadi behemoth, raksasa yang besar. Betul. Itu kan cerita awalnya AWS itu kan, jadi Jeff Bezos itu nyuruh bahwa di dalamnya itu dikotak-kotakin bekerjanya berdasarkan API. Ini ribet banget sih, internal aja harus di API-in gitu kira-kira. Tapi ya bener, ya see what happens gitu. Saya ngebayang aja, ya ke depannya mungkin yang lebih keren adalah apapun yang digital sifatnya. Daripada pemasangan kabel aja. Ya kan? Dan itu yang akan membuahkan nilai atau valuasi yang lebih keren lah. Betul. Dan apalagi kalau anak perusahaan Telkomsel, siapapun lah, itu dia bisa membuahkan jasa yang bisa dibeli oleh kompetitornya Telkomsel sendiri. Itu metafor atau analogi yang sama kan dengan apa yang kita lihat dalam fenomena Amazon dan AWS. Nah, kalau itu udah bisa kejadian, itu ya udah bisa dicium tuh independensi atau otonomi dan eksistensinya anak perusahaan ini ke depan yang kemungkinan bisa jadi lebih besar. Why not, Pak? Karena future-nya adalah digital. Betul. Mungkin kita kompetitor di value chain yang ini gitu. Tapi sangat mungkin kita berkolaborasi di value chain sebelahnya gitu. Mungkin aja kenapa enggak gitu. Saya lihat itu sangat mungkin, Pak. Ada 2 pertanyaan lagi nih. Ini kan Indiko udah menggeluti healthcare, edutech, sama games. Ada kemungkinan nggak tambahan vertikal dilakukan? Sangat mungkin, Pak. Dalam waktu dekat ya? Sangat mungkin, ya. Oke. Terus kalau menurut Anda itu what keeps you awake? Apa yang menjadi sumber kekhawatiran
untuk eksistensinya Indico ke depan? Em, Dalam konteks kita nih menuju ke 2045, Iya, 2045. ya kan? What could go wrong? Iya. Mungkin ini Pak ya, ini kan long term game Pak, long term game gitu. Nah ini kadang-kadang kalau di semua perjalanan transformasi gitu ya, bahwa kalau udah scaling itu kan metriknya serba jangka pendek kira-kira gitu Pak. Nah ini kan butuh kesabaran, butuh jangka panjang, butuh funnel. Kalau digital itu kan, ya pasti suatu saat akan ditagih revenue sama net income gitu kan. Tapi funnel menuju itu harus dibangun Pak, gitu, ya kan? Nggak bisa hari pertama dibangun, oke besok udah mulai nah itu. Funnel menuju ke sana kan ada. Jadi sebelum ke sana, ini usernya make apa enggak? Usernya bayar apa enggak? Lebih awal lagi, product market fit-nya ketemu apa enggak? Problem statement yang ditongolin itu konsisten nggak sama produk yang di-develop? Produknya ini ekonomis apa? Nah, jadi membangun funnel itu butuh konsistensi, Pak. Butuh istiqomah lah kira-kira gitu. Nah, itu yang mungkin saya semua stakeholders, saya nggak cuma ngomong di Telkomsel saja, tapi semua yang terlibat di ekosistem digital ini memang harus apa ya, punya perseverance gitu ya untuk membuat ini memang game yang 2045 gitu. AI kita tuh masih 25 tahun lagi gitu yang memang harus roadmap-nya harus dibangun, harus bagaimana saling kolaboratif, bagaimana saling belajar, bagaimana saling cari win-win gitu Pak, kalau menurut saya. Lebih ke sana sih Pak sebenarnya. Saya ngelihat Anda punya competitive and strategic advantage. Kenapa? Karena yang terlibat dalam dunia digital itu kebanyakan ditopang oleh lembaga-lembaga yang terjebak dengan siklus 7 tahun. Iya kan? Karena mereka harus mendaur ulang modal dalam 7 tahun. Sedangkan Anda tuh enggak terjebak di sudut yang sama gitu loh. Nah itu strategic advantage. Iya kan? Oke lah, di satu pihak kalau kita terjebak dengan siklus 7 tahun, kita mungkin kerjanya lebih keras ya. Tapi itu resiko keplesetnya lebih tinggi. Iya kan? Karena kita akan ceroboh. Atau mungkin bisa ceroboh kalau kita terjebak dengan siklus 7 tahun. Sedangkan Anda nggak terlalu terjebak, nggak ditagih. Pokoknya lu dalam 7 tahun udah harus daur ulang modalnya, harus IPO, gitu, harus apa. Nggak ada tuh amanah kayak begitu. Jadi itu justru lebih bisa membuahkan skenario untuk siapapun lah di Indico untuk bisa berpikir secara strategis dan bijaksana. Itu kalau menurut saya nggak bisa di-discount tuh. Itu strategic advantage yang luar biasa. Oh, itu menarik Pak. Saya makasih banget tuh feedbacknya. Karena kalau connectivity-nya for sure gitu Pak ya. Nah ini yang sekarang kita mengkombinasikan antara connectivity yang tidak ada siklus 7 tahunannya itu. Betul. Nah sementara pas bangun platform, platform arguably bisa seperti itu. Tapi begitu services biasanya bersiklus-siklus juga Pak tuh. Betul. Kind of. Ya seperti apa yang kejadian dalam beberapa hari lah. Itu karena diamanahkan kan untuk melakukan kristalisasi nilai di pasar modal. Betul. Dan itu nggak ada tuh di institusi Anda. Jadi you have much more patient capital. Yang lainnya tuh much less impatient modalnya. Itu di Indonesia aja apa global Pak itu? Di Indonesia. Indonesia aja. Kalau ini ya oke lah, nih kita tambahkan satu lagi deh. Karena yang struktural di Indonesia yang saya udah ngomong berapa kali adalah uang beredar. Uang beredar terhadap PDB kita itu hanya 45%. Kecil sekali rasionya dibandingkan uang beredar terhadap PDB yang ada di negara-negara maju yang di atas 100%. Nah, semakin uang beredarnya lebih tinggi, semakin modal itu bisa lebih sabar. Iya kan? Nah, itu struktural untuk Indonesia. Coba kalau uang beredarnya 100% dari PDB, pengelola-pengelola yang ada di sini, yang nggak perlu mendaur ulang modal dalam 7 tahun, dia bisa menunggu 20-30 tahun. Ya, kayak Amazon, Microsoft gitu kan di awal waktu dia ditopang oleh institusi yang anggaplah lembaga-lembaga pensiun atau dana pensiun yang lu pakai aja deh. Lu balikin dalam 20-30 tahun. Enak tuh. Iya kan? Dia bisa berpikir secara strategis. Dia nggak terjebak, nggak terbelenggu.
Karena kalau semakin dia terjebak dengan siklus 7 tahun, semakin resiko keplesetnya itu ada. I see. Itu. Oke. Menarik Pak, menarik. Thank you insight-nya malah. Ada lagi, Andri, yang mau di-share? Luar biasa Pak. Kalau dari saya sih kayaknya udah semuanya nih Pak. Makasih banget Pak. Saya senang banget Pak Gita itu ini teman diskusi yang sangat menyenangkan. Amin. Makasih Pak, makasih banget. Thank you. Semoga semakin banyak bawa barokah buat ini. Siapapun Amin. yang duduk di sini Pak ya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Makasih Pak Gita. Teman-teman, itulah Andi Kristianto, pimpinan dari Indico. Terima kasih. Inilah Endgame.